Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi nilai mutlak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofi Wahidatul Azizah dan rekan saya. Saya Salsabila dan Witari. Saya Hoirunisa Nurrahma. Saya Anissa Dwi Ramadhani. Saya Dewi Rahmawati Setiadana. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real A dilambangkan dengan nilai mutlak A didefinisikan oleh nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Nilai mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Nilai mutlak A sama dengan minus A jika A kurang dari 0. Sebagai contoh, misalnya nilai mutlak 5 sama dengan 5, dan nilai mutlak minus 8 sama dengan 8. Kita melihat dari definisinya bahwa nilai mutlak A lebih dari sama dengan 0 untuk semua A elemen R, dan bahwa nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Juga untuk nilai mutlak minus A sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Untuk teorema A, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua AB elemen bilangan real. Bukti, jika A atau B sama dengan 0, maka kedua ruas sama dengan 0. Ada 4 kasus lain yang perlu dipertimbangkan. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak AB sama dengan minus AB sama dengan A dikali minus B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kasus-kasus lainnya diperlakukan serupa. Kemudian teorema B, nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Bukti, karena A kuadrat lebih dari sama dengan 0, kita punya A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kali A sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan. Teorema selanjutnya, atau yang ke C, jika C lebih besar atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan min C, dan A kurang dari atau sama dengan C. Untuk buktinya, misalkan C lebih besar atau sama dengan 0, kita memiliki A kurang dari atau sama dengan C, dan min A kurang dari atau sama dengan C, yang ekuivalen dengan A lebih besar dari min C, dan A kurang dari atau sama dengan C. Kemudian akan dibuktikan bahwa mutlak A kurang dari atau sama dengan C, sehingga A lebih dari atau sama dengan min C, dan A kurang dari atau sama dengan C. Nah, karena ini teorema jika dan hanya jika, maka kita akan membuktikan dengan dua cara, yaitu dari ruas kanan ke kiri dan juga ruas kiri ke kanan. Yang pertama, jika mutlak A kurang dari atau sama dengan C, ini berarti A kurang dari sama dengan C dan terdapat juga min A kurang dari atau sama dengan C. Jadi, A kurang dari atau sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Sehingga terbukti bahwa A kurang dari sama dengan C dan A lebih dari atau sama dengan min C. Kemudian yang kedua, akan dibuktikan jika A lebih dari atau sama dengan min C dan A kurang dari atau sama dengan C.
Ini berarti kita mempunyai A kurang dari atau sama dengan C dan min C kurang dari sama dengan A. Nah, ini sama dengan yang cara satu tadi, yaitu A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari atau sama dengan C. Jadi, kesimpulannya untuk setiap C lebih dari atau sama dengan 0, berlaku mutlak A kurang dari atau sama dengan C, sehingga A lebih dari atau sama dengan min C dan juga A kurang dari atau sama dengan C. Kemudian teorema D berbunyi min mutlak A kurang dari atau sama dengan A dan mutlak A lebih dari atau sama dengan A. Untuk semua A merupakan anggota bilangan real. Untuk buktinya kurang lebih sama seperti dengan teorema C. Akan dibuktikan dari ruas kiri ke kanan dan juga ruas kanan ke kiri. Nah, untuk kasus pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan A, sehingga jelas bahwa A kurang dari sama dengan mutlak A, dan min mutlak A sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Nah, karena ini, sehingga 0 kurang dari sama dengan 2A. Benar, karena A lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika A kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka mutlak A adalah min A, sehingga jelas bahwa mutlak A sama dengan A, dan A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Karena A kurang dari atau sama dengan min A, sehingga didapatkan 2A kurang dari sama dengan 0. Benar karena A kurang dari 0 atau A-nya negatif. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, kedua kasus tersebut menutup semua kemungkinan. Jadi untuk setiap A berlaku min mutlak A kurang dari atau sama dengan A, dan mutlak A lebih dari atau sama dengan A. Selanjutnya, ketidaksamaan segitiga. Jika A, B anggota dari bilangan R, maka mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Buktinya dari teorema 2.2.2 bagian D, kita memiliki minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A, dan minus mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0 atau mutlak B sama dengan 0. Sehingga mutlak A plus B sama dengan mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, atau mutlak A plus B sama dengan mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Selanjutnya, terdapat 4 kasus untuk dipertimbangkan. Yang pertama, jika A, B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A, mutlak B sama dengan B, dan A plus B lebih dari 0. Akibatnya, mutlak A plus B sama dengan A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Yang kedua, jika A, B kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan minus A, mutlak B sama dengan minus B, dan A plus B kurang dari 0. Akibatnya, mutlak A plus B sama dengan minus A plus B sama dengan minus A ditambah minus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B.
Baik, selanjutnya adalah ketidaksamaan segitiga yang ketiga. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan negatif B. Juga diperoleh bahwa negatif A kurang dari A dan B kurang dari negatif B. Ada 3 kasus untuk A ditambah B, yaitu yang pertama, jika A ditambah B lebih dari 0, maka mutlak A ditambah B sama dengan A ditambah B kurang dari A ditambah negatif B, maka menghasilkan mutlak A ditambah mutlak B. Dan yang kedua, jika A ditambah B sama dengan 0, maka mutlak A ditambah B sama dengan 0 kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Dan yang terakhir, jika A ditambah B kurang dari 0, maka mutlak A ditambah mutlak B sama dengan negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah negatif B kurang dari A ditambah negatif B, menghasilkan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi semua kasus ini menunjukkan bahwa mutlak A ditambah B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Selanjutnya ketidaksamaan segitiga yang keempat. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A dan mutlak B sama dengan B. Juga diperoleh bahwa A kurang dari negatif A dan negatif B kurang dari B. Ada 3 kasus untuk A ditambah B, yaitu 1, jika A ditambah B lebih dari 0, maka mutlak A ditambah B sama dengan A ditambah B kurang dari negatif A ditambah B, maka menghasilkan mutlak A ditambah mutlak B. Yang kedua, jika A ditambah B sama dengan 0, maka mutlak A ditambah B sama dengan 0 kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Dan yang terakhir, jika A ditambah B kurang dari 0, maka A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah B sama dengan negatif A plus B sama dengan negatif A ditambah negatif B kurang dari negatif A ditambah B, menghasilkan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, semua itu menunjukkan bahwa mutlak A ditambah B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Jadi, mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema akibat. Untuk poin yang A, jika A, B itu elemen bilangan real, maka yang pertama, mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B. Kemudian yang kedua, mutlak dari A dikurangi B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian untuk poin yang B, jika A1, A2, seterusnya hingga AN adalah sembarang bilangan real, maka mutlak dari A1 ditambah A2 ditambah seterusnya ditambah AN itu kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah seterusnya hingga ditambah mutlak AN. Baik, yang selanjutnya yaitu pembuktian untuk poin yang A dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga. Untuk yang pertama, mutlak A kita manipulasi terlebih dahulu menjadi mutlak A dikurangi B ditambah B. Nah, dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, maka mutlak A dikurangi B ditambah B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B ditambah mutlak B. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan mutlak B menjadi mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B. Nah, itu kita misalkan dengan persamaan yang pertama. Demikian juga untuk mutlak yang B, kita juga manipulasi menjadi mutlak B dikurangi A ditambah A. Itu akan kurang dari sama dengan mutlak B dikurangi A ditambah mutlak A. Kedua ruas juga kita kurangkan dengan mutlak A menjadi mutlak B dikurangi mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B dikurangi A. Kemudian perhatikan bahwa negatif mutlak A dikurangi B itu sama dengan negatif mutlak B dikurangi A. Nah, itu akan kurang dari sama dengan negatif kurung buka mutlak B dikurangi mutlak A. Dan sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Nah, kita sederhanakan menjadi
Negatif mutlak A dikurangi B kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Nah, itu kita misalkan menjadi persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 berlaku dari persamaan 1 dan 2 itu kan ada mutlak A dikurangi mutlak B. Nah, kita tuliskan menjadi mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Lebih dari sama dengan negatif mutlak A dikurangi B. Sehingga kita mutlakkan menjadi mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B, sehingga terbukti benar. Kemudian untuk yang kedua, itu perhatikan bahwa mutlak A dikurangi B itu sama dengan mutlak A ditambah negatif B. Itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak negatif B, sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, kita sederhanakan menjadi mutlak A dikurangi B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Sehingga untuk poin yang kedua juga terbukti benar. Berikut merupakan latihan soal yang sudah kami siapkan. Selanjutnya, pembahasan soal yang pertama. Jika X lebih dari A kurang dari B dan Y lebih dari A kurang dari B, tunjukkan bahwa nilai mutlak X min Y kurang dari B min A. Penyelesaiannya, asumsikan bahwa X lebih dari A kurang dari B dan Y lebih dari A kurang dari B. Dengan mengalihkan negatif 1 pada kedua ruas Y lebih dari A, Y kurang dari B, maka diperoleh minus Y lebih dari minus B kurang dari minus A. Kemudian jumlahkan masing-masing ruas yang bersesuaian dari ketaksamaan minus Y lebih dari minus B kurang dari minus A dengan ketaksamaan X lebih dari A kurang dari B. Maka diperoleh X min Y lebih dari A min B kurang dari B min A. Sehingga X min Y lebih dari negatif B min A kurang dari B min A. Menurut definisi nilai mutlak T kurang dari M itu setara dengan T lebih dari negatif M kurang dari M. Maka X min Y lebih dari negatif B min A kurang dari B min A dapat diperoleh nilai mutlak X min Y kurang dari B min A dengan B min A lebih dari 0. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa mutlak X min A kurang dari E jika dan hanya jika A min E kurang dari X dan A plus E lebih dari X. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu kita mempunyai dua kasus, yaitu membuktikan dari kiri ke kanan dan yang kedua yaitu membuktikan dari kanan ke kiri. Yang pertama, kiri ke kanan, jika mutlak X min A kurang dari E, maka A min E kurang dari X dan A plus E lebih dari X. Nah, kemudian dari definisi nilai mutlak, itu sudah disebutkan bahwa mutlak X min A itu kurang dari E dari epsilon, sehingga X min A lebih dari min epsilon dan X min A kurang dari epsilon. Nah, kemudian pada kasus ini tambahkan A pada semua ruas sehingga didapatkan min epsilon plus A kurang dari X dan epsilon plus A lebih dari X. Kemudian kasus yang kedua, dari ruas kanan ke kiri. Jika A min E kurang dari X dan A plus E lebih dari X, maka mutlak X min A kurang dari E. Nah, kita misalkan A min epsilon kurang dari X dan A plus epsilon lebih dari X. Kita akan mengurangi kedua ruas tersebut dengan A, sehingga didapatkan min epsilon kurang dari X min A
dan epsilon lebih dari X min A. Nah, dari kedua arah tersebut terbukti bahwa mutlak X min A kurang dari 0 jika dan hanya jika X lebih besar dari A min E dan X lebih kecil dari A plus E. Soal yang ketiga yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan real X, Y berlaku mutlak 2X min 3Y kurang dari sama dengan 2 mutlak X ditambah 3 mutlak Y. Penyelesaiannya, 2X min 3Y dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan real yaitu 2X min 3Y sama dengan 2X ditambah minus 3Y. Dengan menggunakan ketak samaan segitiga, maka berlaku mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kita substitusikan A sama dengan 2X dan B sama dengan min 3Y. Dari ketak samaan segitiga diperoleh mutlak 2X ditambah minus 3Y kurang dari sama dengan mutlak 2X ditambah mutlak min 3Y. Karena sifat nilai mutlak mempertahankan faktor positif, maka mutlak 2X sama dengan 2 mutlak X dan mutlak min 3Y sama dengan 3 mutlak Y. Maka menjadi mutlak 2X min 3Y kurang dari sama dengan 2 mutlak X ditambah 3 mutlak Y. Dengan demikian, ketak samaan terbukti benar untuk semua X, Y anggota dari bilangan real. Baik, untuk solusi dari latihan soal yang keempat, yaitu dengan soal tunjukkan bahwa A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 5 berlaku untuk ketidaksamaan segitiga mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi penyelesaiannya kita akan mensubstitusikan A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 5 ke dalam ketidaksamaan segitiga yang telah diketahui di soal, yaitu menghasilkan mutlak negatif 3 ditambah 5 kurang dari sama dengan mutlak negatif 3 ditambah mutlak 5. Sehingga menghasilkan mutlak 2 kurang dari sama dengan 3 ditambah 5 dan menghasilkan 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, sehingga ketidaksamaan segitiganya itu terpenuhi karena 2 benar kurang dari sama dengan 8. Baik, lanjut ke latihan soal yang kelima. Tentukan semua nilai X elemen bilangan real yang memenuhi mutlak dari mutlak X min 5 dikurangi mutlak X plus 1 sama dengan 6. Gunakan teorema akibat. Untuk penyelesaiannya, ingat terlebih dahulu itu teorema akibat, bahwa mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B itu kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B. Kita ambil A itu sebagai X min 5 dan B-nya itu sebagai X plus 1. Kemudian kita masukkan ke mutlak A dikurangi B menjadi mutlak X min 5 dalam kurung dikurangi X plus 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi X, mutlak dari X dikurangi X, dikurangi 5 dikurangi 1. Sama dengan mutlak min 6. Sama dengan, karena mutlak, maka nilai minnya menjadi hilang, menjadi 6. Karena batas atasnya itu tepat 6, kesamaan terjadi hanya jika A dan B itu memiliki tanda sama atau arah sama. Artinya X min 5 dan X plus 1 itu lebih dari sama dengan 0. Maka akan terdapat dua kasus, yaitu ketika keduanya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0. Kemudian jika keduanya itu lebih dari sama dengan 0, maka kita tuliskan X min 5 itu lebih dari sama dengan 0, maka menghasilkan X-nya itu lebih dari sama dengan 5. Kemudian untuk X plus 1-nya juga lebih dari sama dengan 0, maka menghasilkan X lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian untuk gabungannya yaitu menjadi X lebih dari sama dengan 5. Kemudian jika keduanya itu kurang dari sama dengan 0,
kita tuliskan X min 5 juga kurang dari sama dengan 0, maka menghasilkan X kurang dari sama dengan 5. Dan juga X plus 1 kurang dari sama dengan 0, maka akan menghasilkan X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1. Kemudian untuk gabungannya menjadi X kurang dari sama dengan negatif 1. Sehingga nilai dari X elemen bilangan real yang memenuhi adalah X elemen dari negatif tak hingga, negatif 1 gabungan dengan 5, tak hingga. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat video ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.